Ada seorang penggiat media sosial atau influencer, laki-laki berusia 26 tahun, dia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan jasadnya terkubur di belakang rumah. Korban ditemukan setelah dilaporkan hilang selama 5 hari. Dari keterangan pacarnya korban meninggal waktu mereka berdua sedang melakukan hubungan intim. Dan diketahui kalau korban ini sempat minum obat kuat. Keterangan dari pacarnya korban ini menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga dan juga dari pihak yang berwenang. Karena korban ini masih muda, ngapain sih korban pakai obat kuat? Terus waktu kejadian, kenapa pacar korban gak langsung lapor ke pihak yang berwenang? Apa yang disembunyikan? Mari kita lihat ceritanya di video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Jadi korban ini dia seorang laki-laki berusia 26 tahun dan dia berprofesi sebagai penggiat media sosial atau influencer. Korban ini di mata teman-teman dan keluarganya dikenal sebagai orang yang supel dan humoris walaupun kadang-kadang menyebalkan. Kenapa? Karena channelnya korban ini terkenal dengan konten-konten prank. Awalnya itu korban cuma posting kesehariannya, tapi saat itu pengikutnya korban ini gak terlalu banyak. Akhirnya korban melihat kok saat ini itu sedang tren konten prank. Korban mulai bikin konten serupa dan saat itu gara-gara salah satu konten waktu korban ini ngerjain bapaknya itu viral di media sosial, pengikut korban di media sosial tuh langsung naik drastis sampai hitungan jutaan. Dan gara-gara ini korban langsung disebut sebagai seorang influencer. Nah, memang beberapa konten pranknya korban ini sempat buat orang-orang tuh kesel karena kadang-kadang korban ini kelewat batas. Dia ngerjain bapaknya, kadang-kadang ngerjain tetangganya yang usia sudah lanjut. Dan itu kadang-kadang orang bilang tuh, ini kok kebangetan banget sih, nanti kalau bapakmu sakit serangan jantung gimana? Dan beberapa konten pranknya korban ini memang bisa dibilang kebangetan. Karena gak jarang korban ini bikin prank yang targetnya itu orang yang udah tua. Korban ini bilang, lah saya ini kan raja prank. Misalkan saya mau ngeprank siapapun gak apa-apa dong. Orang tua itu misalkan mereka kaget, mereka marah, reaksinya lebih lucu. Gara-gara ini juga korban sempat tuh di roasting di media sosialnya. Banyak yang bilang, kamu tuh keterlaluan banget sih. Nanti misalkan korban serangan jantung gimana? Kamu mau tanggung jawab. Tapi lagi-lagi korban ini gak peduli. Karena bagi korban saat itu yang penting adalah jumlah viewer dan jumlah followersnya selalu bertambah. Korban ini selalu bilang, saya tuh gak apa-apa dianggap sebagai orang yang gak sopan, gak punya adab. Yang penting saya dapat uang banyak kok. Saya bisa menghidupi keluarga saya bisa membeli semua barang-barang yang saya inginkan. Dan kadang saya juga membagikan rezeki saya ini kepada follower saya kok. Coba lihat nih, saya sering bikin undian, bikin kadang-kadang lucky draw, dan saya bagi-bagi rezeki kok. Intinya korban ini bilang, saya gak peduli deh. Toh orang-orang yang ngatain saya di media sosial, yang bilang saya kebangetan, gak sopan, mereka bisa apa? Memang mereka punya uang sebesar saya? Enggak kan? Segitulah sombongnya korban saat itu. Dan seiring dengan naiknya karirnya korban ini, otomatis kan korban jadi punya lingkaran pertemanan yang semakin luas. Ya sama influencer dan juga ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang elit. Dan mereka ini sering ya pada saat akhir pekan atau kadang-kadang pada saat libur panjang, mereka pergi satu tempat untuk pesta gila-gilaan. Di situ mereka nggak cuma mabuk, mereka juga pakai obat-obatan terlarang. Mereka juga yang melakukan ya hubungan intim bebas dengan siapapun. Dan itu korban lakukan untuk bersenang-senang. Karena bagi korban ini, dia itu udah bekerja sangat keras untuk memajukan channelnya dari nol sampai sekarang ini. Jadi ya pantaslah misalkan korban tuh pesta gila-gilaan, toh lagi-lagi dia punya uangnya. Sampai suatu hari di libur akhir tahun, korban ini berniat untuk berpesta lebih gila lagi dari yang sebelumnya. Karena saat itu korban ingin merayakan 1 tahun lahirnya channel si korban ini. Dia bilang di akun media sosialnya sempat memposting ada satu undangan pesta yang dia bilang hanya untuk orang-orang yang keren. Dan di situ korban menulis kita akan berpesta sampai kita semua mati. Korban gak sadar kalau kata-katanya itu adalah doa.
2 hari setelah korban ini berangkat untuk pesta, kakak korban datang ke pihak yang berwenang untuk melaporkan adiknya ini hilang. Katanya adik saya itu sempat pamit mau pergi ke pesta, tapi sudah 2 hari ini saya coba telepon, saya coba WhatsApp, adik saya sama sekali nggak merespon. 2 hari setelah korban ini pamit untuk pergi ke pesta, kakak korban melapor ke pihak yang berwenang karena korban sama sekali tidak bisa dihubungi. Kata kakak korban, terakhir kali saya lihat adik saya itu pamit katanya mau pergi sama teman-temannya. Tapi kok sudah sehari saya coba kontak-kontak, saya teleponin handphonenya, itu sama sekali nggak aktif. Padahal biasanya ya selarut apapun adik saya ini berpesta, itu pasti adik saya ya nyempatkanlah ngasih kabar. Tapi ini kok enggak. Dan yang dikhawatirkan kakaknya korban ini kan sifat buruknya dia impulsif. Kalau sudah dia senang-senang, dia euforia, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Yang dikhawatirin itu kalau dia terlalu liar berpesta sampai akhirnya korban ini cedera berat. Ditemani oleh pihak yang berwenang, kakak korban ini mencoba mencari korban ke setiap rumah sakit sampai kamar jenazah yang ada di kota itu. Katanya ada pasien ke atas nama ini, nggak ada. Kamar jenazah juga nggak ada. Dan pencarian pun akhirnya diperluas ke lokasi pesta, yaitu rumahnya pacar korban. Waktu pacar korban ini buka pintu, mukanya langsung pucet. Dia kelihatan ketakutan, apalagi saat itu dia ngeliat ada pihak yang berwenang ditemani sama kakak dari pacarnya. Nah saat itu kemudian dia pihak berwenang bilang, saya ingin tanya tentang pacar Anda. Terakhir kali kan ketahuan kalau pacar Anda berpesta di sini. Anda tahu nggak di mana kira-kira dia berada sekarang? Sebenarnya waktu itu pacar korban bilang, saya nggak tahu kok, malam itu dia sempat berpesta di sini, tapi nggak lama kemudian dia pulang. Tapi ya saat itu begitu ngeliat gelagatnya si pacarnya korban ini, pihak yang berwenang nggak langsung percaya begitu aja. Mereka bilang mereka akan melakukan penggeledahan di rumah itu. Pada saat mereka sampai ke halaman belakang, mereka ngelihat di salah satu sudut paman belakangnya itu kok ada gundukan tanah yang kelihatan mencurigakan. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penggalian dan disitulah mereka melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Waktu jasadnya korban ini kelihatan, pacar korban langsung nangis. Dia teriak-teriak histeris. Dia bilang itu bukan salah saya, bukan salah saya. Dia tiba-tiba meninggal di tengah-tengah pesta. Dan saat yang bersamaan juga kakaknya korban ini langsung marah ke pacarnya korban. Dia bilang, kamu pasti bohong ya, kamu pasti ngebunuh adik saya ya. Ini kenapa? Kok malah kamu kubur di sini? Bukannya kamu minta pertolongan kok benar dia sakit pada tengah-tengah pesta. Mereka sempat berkelahi dan untungnya berhasil dilerai oleh pihak yang berwenang. Waktu pacarnya korban ini mulai tenang, ya pelan-pelan ditanyain, ada apa? Waktu itu malam itu kejadiannya seperti apa? Pacar korban bilang, malam itu waktu pesta saya dan korban memang melakukan hubungan intim. Dan sebelumnya korban ini minum semacam obat kuat yang katanya bisa membuat sensasi pada saat berhubungan intim itu kerasa lebih luar biasa daripada yang biasanya. Waktu kami selesai berhubungan seksual, tiba-tiba aja korbannya bilang gak enak badan. Terus gak lama korbannya meninggal. Bener pak, saya tuh sama sekali gak melakukan kekerasan atau apa-apa, kan itu pacar saya, masa saya tega. Korbannya meninggal sendiri kok. Pacar korban tuh bersikeras bilang, saya tuh gak tahu pacar saya ini kenapa. Terus tanya lagi loh, kamu kenapa bukannya cari pertolongan waktu pacarmu ini tiba-tiba meninggal? Dan pacar korban bilang, saya takut pak, karena orang tua saya sekarang ini tuh ada di luar kota. Mereka gak tahu saya bikin pesta pribadi di rumah saya. Saya panik, akhirnya saya minta tolong salah seorang teman saya untuk membantu mengubur jasad korban ini di belakang rumah. Tapi setelah itu saya gak tahu berikutnya saya harus ngapain. Dan gara-gara keterangan dari pacar korban ini, pacar korban harus dibawa ke kantor pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara jasadnya korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Waktu dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik, di tubuhnya korban ini sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Karena saat itu sedang akhir tahun dan musim dingin, jasadnya korban ini nyaris beku, sampai terjadi yang namanya cold stiffening. Jadi cold stiffening itu terjadi pembekuan di sendi-sendi. Jadi waktu dokter forensik ini mencoba menggerakkan tubuhnya korban, di sendinya korban ini ya kan di cairan sendinya ini ada bunga esnya. Itu ada suara krek kayak ada bunga es yang bergesekan satu sama lain. Tapi untungnya karena suhu yang rendah ini tubuh korban kan lebih awet, jadi kondisinya masih bagus.
Nah, selain tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan, di tubuh korban juga ditemukan tanda mati lemas yang sangat jelas. Bibirnya korban biru, jaringan di bahu kukunya juga kebiruan. Waktu dilakukan otopsi, semua organ tubuh korban ini mengalami pembengkakan dan darah yang keluar dari jantungnya korban itu warnanya merah kebiruan. Ini menunjukkan korban mengalami asfiksia atau mati lemas. Karena kalau misalkan kadar CO2 atau karbon dioksida di darah itu tinggi dan oksigennya rendah, darahnya itu pasti berwarna kebiruan. Tapi pada saat bagian otak diperiksa, disitulah dokter forensik menemukan jawabannya. Waktu dibuka, dilihat ada perdarahan yang sangat luas di otak besar. Perdarahan itu sampai ke bilik otak. Itu ada banyak sekali perdarahan dan juga ada gumpalan darah. Dan gambaran ditemukan di otaknya korban ini seperti pada orang yang mengalami stroke perdarahan. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ada salah satu pembuluh darah otak korban itu yang pecah. Dan waktu darahnya korban diperiksa untuk toksikologi, diketahui kalau darahnya korban mengandung zat berbahaya antara lain kokain. Dan kokain inilah yang diduga kuat menjadi penyebab pecahnya pembuluh darah di otaknya korban. Karena kokain ini kan bekerja dengan menghambat proses metabolisme dopamin. Dopamin itu adalah hormon atau zat kimia otak yang bekerja dalam meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, ketika dopamin ini nggak termetabolisme gara-gara dihalangi oleh kokain tadi, dopamin kan menumpuk dan efek dopamin ini jadi berkali-kali lipat. Akhirnya terjadilah peningkatan denyut jantung, suhu tubuh meningkat, sampai tekanan darah itu meningkat dengan drastis. Dan kalau misalkan memakai ini nggak kuat, pembuluh darah itu bisa pecah. Dan inilah yang menjadi penyebab kematiannya korban. Sementara itu pacarnya korban diinterogasi oleh pihak yang berwenang. Setelah dimintai keterangan, akhirnya dia cerita kalau malam itu korban ini sempat bilang ke dia kalau korban ingin merasakan sensasi berhubungan intim yang berbeda dengan bantuan obat kuat yang dia dapat dari temannya. Awalnya sih si pacar korban ini sempat nanya, kamu ngapain sih pakai obat kuat segala? Kan kamu masih muda juga. Katanya korban, ini obat kuat beda. Gak cuma orang tua yang pakai ini, anak-anak muda juga banyak pakai. Pokoknya aku pengen malam ini kita berhubungan intim itu dengan sensasi yang gak bisa kita lupakan. Setelah korban pakai obat kuat itu, korban dan pacarnya melakukan hubungan intim di toilet rumah si pacarnya ini. Lagi tengah-tengah berhubungan intim, tiba-tiba korban ini ngeluh, kok kepalaku sakit sekali ya, kok aku mual banget ya. Terus gak lama korban muntah-muntah. Waktu tengah-tengah korban muntah-muntah ini, si korban sempat mendorong pacarnya keluar dari kamar mandi. Pacarnya ngira, oh ya mungkin korban mabuk kali, yaudah aku tungguin aja lah di luar kamar mandi. Tapi saat itu pacar korban ini sempat dengar kalau korban ini sedang muntah-muntah, gak lama ada suara ngorok. Akhirnya pacar korban buka pintu kamar mandi dan dia kaget ngelihat saat itu korban dalam kondisi kejang-kejang di lantai kamar mandi. Katanya tuh saya benar-benar gak tahu harus ngapain, saya cuma ngeliatin pacar saya itu si korban ini kejang-kejang sampai gak lama kemudian badannya lemes gak gerak lagi. Setelah itu saya cek nadinya udah gak ada, nafasnya pun udah gak ada. Pacar saya udah meninggal dunia. Dan saya panik, karena jujur aja waktu saya melakukan pesta ini, itu orang tua saya tuh gak tahu. Orang tua saya tuh sedang ada di luar kota. Saya takut misalkan nanti ketahuan ada yang meninggal di sini, saya bisa kena marah. Akhirnya saya panggil salah seorang teman saya ceritain kok si korban ini tiba-tiba meninggal. Terus saya bilang, saya mesti gimana? Teman saya bilang, yaudah gini, daripada nanti kamu ketahuan, mendingan si jasadnya si korban ini itu kita kubur aja di belakang. Kita kubur dulu sementara, terus nanti misalkan ada waktu, ada kesempatan lain, kita pindahkan jasadnya. Kemudian si pacarnya korban ini bersama temannya, mereka angkat jasadnya korban ini, lalu mereka kubur di halaman belakang rumah. Lalu setelah itu pacar korban bilang ke semua orang kalau korbannya tiba-tiba pulang, katanya mau pergi sama teman-teman yang lain. Dan gara-gara ini pada akhirnya pacar korban dan juga temannya tadi harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Kadang-kadang saat seseorang ini sedang berada di posisi puncak, gak jarang seseorang itu jadi terlena. Mereka ingin merasakan kesenangan yang lebih lagi, dan kadang-kadang sampai gak terkendali. Kalau pada kasus tadi kita bisa ngelihat si korban ini kan udah banyak-banyak uang, dia juga punya ketenaran, tapi korban nggak ngerasa itu cukup. Korban ingin mencari kesenangan yang lebih-lebih lagi, dan salah satunya dari zat berbahaya yang korban konsumsi. Dan pada akhirnya korban malah kehilangan nyawanya.
Kematian bisa datang kapan saja, gak kenal waktu dan tempat, gak peduli usia masih muda, gak peduli kalau saat itu sedang berada di puncak karir. Kematian bisa datang kapan saja. Jadi tetap waspada dan selalu jaga adab kita dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.